Tafadhal Ahun Rian. Silakan. Sabar ya. Takbir. Allah Akbar. Kalau Umi mau join siap. Ya Umi boleh join Umi. Umi apa nih? Putrinya tuh mau join ya dari chatnya Un. Sogan. Ya, lanjut Rian. Baiklah, sedikit motivasi dari Anne ya. Begini. Jangan nervous Ahun Rian. Ahun Rian nervous dia. Lari lah. Kabur. Baiklah. Mungkin tak banyak motivasi dari Tapi lawan sebentar sendiri. ada sebuah kisah gitu. Siapa ceramah? Si Rian. Ada iklan ya? Ahun Rian nih. Apa tuh? Santai Hun, santai. Gila kok. Jangan malas itu orang so. Om siap-siap lo nonton dari sini kasih. Karena Rian keluar ya. Jadi Arif dulu ya. Ayo boleh kelempar yang lain boleh Wilda. Oh, mungkin karena Ahun Rian ada terkendala. Nanti kita lanjutkan lagi Ahun Rian. Sedikit Mungkin aja Pak Putra tuh. lanjutkan kepada Asina Pak Putra. Betul. Ya, Antum. Anesto hadir. Ahlan wa sahlan, Ahun Restu. Lebih itu dulu. Kepada Ahun Restu yang terhormat, mungkin Tafadhol menyampaikan. Udah kan udah kan. Harusnya udah. Dipin Mi kalau mau dengar. Udah, Ahun Restu sudah. Oh, nggak dengar di replay lah. Itu nafik mah. Ini tentang apa nih? Ini apa sih? Menyampaikan pesan motivasi. Oke. Pakai pembukaan gitu? Tidak usah. Nanti aja kan? Nanti kita bahas ini aja kan? Iya. Ya, Hon, langsung tutup aja, Hon. Assalamualaikum. Langsung tutup aja, Hon. Hah? Apa Ki? Woi, apa yang bangko? Mungkin Tafadhol Ahun Restu untuk menyampaikan motivasinya. Oh, motivasi. Motivasi atau sharing atau mungkin sebuah kata-kata atau mungkin sebuah kesan dan pesannya. Tafadhol. Kalau motivasi Aun ya. Assalamualaikum. Udah sih. Tak dengar ya, coba. Diki dengar. Nggak santai lah, Pek. Tadi formal gitu dong. Tunggu ya. Jangan. Assalamualaikum. Topik tak jawab asalnya. Ribut Maaf. Maaf lah kalau udah kumpul kan. Oh iya. Jadi kalau motivasi dari aku sendiri ya, dalam menggapai cita-cita kita, apapun itu, intinya jangan pernah menunda-nunda waktu. Pengalaman dari aku sendiri, jangan pernah menunda-nunda sesuatu apapun. Orang yang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadi itu. Wah. Pengalaman sendiri. Kalau kita udah menunda waktu kita, pasti kita akan binasa. Iya nggak, Rus? Apa lagi, Rus? Lanjut. Keluarkan unek-unek semua.
Nah, seperti Ustadz Rozak kan? Kan Aku tidak rosak yang lain. Aku rosak juga sis. Aku rosak lah. Yang lain. Siapa lagi ya? Tak ada mukul ini. Cik Taufik lagi ya? Aduh, banyak lagi. Tak ada mukul lagi. Abdul, Apri. Tak ada. Arif mana? Kami dua. Arif Diki. Ada. Apa Ki? Siapa ya? Yang elok. Kalian nih Mekah aja nih. Lanjut. Seperti siapa ya? Ustadz Diki, bukan Ustadz Diki. Taufik lah, Taufik. Taufik atau siapa di sini? Siapa? Fuad Syah. Iya, Bet. Razak aja lah. Razak ini salah satu contoh santri kita yang berprestasi. Yang sudah menunjukkan ilmunya di kancah apa, Bet? Provinsi. Di kancah provinsi. Masya Allah. Sekarang sudah membuat satu channel YouTube. Allah. Harus sama-sama di subscribe. Didukung agar mencapai 1 juta followers. Ja, bilang makasih mohon, Ja. Nah, itu salah satu contoh yang bisa ditiru positif dari Seorang Razak. Kok alumni terus. Zaman isu dia nak belajar channel juga di Instagram. Lanjut on. Apa lagi, Bet? Enak lo. Udah lagi episode banyak lagi. Enggak usah banyak lagi, Wilda. Nanti kasihan kan yang lain enggak dapat, Wilda. Wes. Putih di situ ya. Mungkin itu motivasi ya mungkin bisa dibilang motivasi. Kita di sini memang tidak formal, cuman bercandanya jangan terlalu. Oke. Ntar percuma kita nge-zoom kalau banyak bercandanya nggak ada yang kita dapatkan gitu ya kan. Selanjutnya kita lanjutkan aja motivasi atau kesannya selama di pondok atau mungkin gubrekannya untuk kedepannya bagaimana gitu. Mungkin kita langsung kepada Akhina yang berdua, kepada Akhina yang berbaju hijau, Pak Putra, tafadhal alaihi mashkura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena salamnya kurang semangat, kami ulangi. Maaf kami kalau gabung mutuanya susah seriusnya. Oke, baik. Apa yang perlu kami sampaikan di sini? Tanya. Wah, ini kok enak disampaikan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mungkin dari saudara Diki kesan pesan beliau selama di pondok. Jujur pertama kali masuk pesantren itu tak pernah keinginan masuk pesantren ya. Jadi targetnya dulu SMP 1, kemudian masuklah pesantren. Ternyata asik pesantren ini ya. Ih keren. Ih. Kemudian di pesantren itu rupanya kayak pesantren. Nah, dilanjutkan oleh Onarif. Ya.
Apun? Rusdi. Bingung juga apa yang mau disampaikan. Ada nih. Motivasi dari OSIS 2 periode. Baik. Nyapu Diki. Jadi tak ada contoh. Iya, kami nak butuh contoh dulu. Apa nak disampaikan? Biar yang lain dulu. Pesan-pesannya dikit. Ada di contoh dulu. Wilda, kan sampaikan kesan-pesan Wilda. Mungkin Soalnya punya kami kok berisi menyampaikan kok. kesan dan pesannya atau mungkin progres kedepannya untuk alumni untuk pondok kita bagaimana, atau mungkin motivasi acara apa yang akan kita buat lagi. Ya terserah, silakan sampaikan apa yang Bapak pikirkan gitu. Ahun sekali lagi bentar. Tafadhol Ahun. Pertama ya, ini serius ya. Pertama, Ahun mengucapkan terima kasih kepada Wilda udah berinisiatif untuk mengadakan ini agar bisa mengeratkan silaturahim lagi antara sesama alumni. Dan yang kedua, Wilda, kita berikan suatu ucapan tahniah kepada akun Rusdi. Kemana di Kusiko? Beliau telah selesai. Gelar. Telah selesai selesai dalam studinya untuk strata S1, strata 1 dan sudah kelar LC. Rencananya kemarin tuh mau ini sebelum dia pulang tuh rencananya mau dirayain gitu kan. Rupanya dia tak pulang, jadi tak jadi. Jadi dia belum pernah mengucapkan selamat. Tak pulang. Jadi gitu. Kan nggak ngucapin dong, ucapin lah dulu. Ya, tahniah untuk Ahun Rusdi yang sudah mendapatkan gelar LC, Fatah Rusdi LC, Masya Allah. Semoga ilmunya berkah, makin mantap. Ya Rob. Pokoknya makin bisa membuat pondok ke depannya lebih mantap, lebih jaya, menjadi pimpinan pondok yang Masya Allah lah pokoknya, terkenal di seluruh Indonesia. Amin. Ditunggu kedatangan harus di Indonesia ya. Masya Allah. Kami sambut seperti Habib Rizik. Masya Nah, itu aja. Dua itu aja. Wilda. Ya? Kalau menurut Aun ya, kayaknya kalau misalkan disuruh sampaikan satu persatu, mungkin kayaknya ada yang belum siap. Ya kan? Kayaknya lebih baik dikasih, misalkan yang ingin ngomong, ingin menyampaikan sesuatu, disilahkan gitu. Oke, baiklah Ahun. Karena tadi Ana mengikuti kata saran Ahun, jadi Ana mengikuti kata saran Ahun lagi. Ya, nengok pelajaran setelahnya kan. Kayaknya orang ini belum siap juga kayaknya. Iya. Maaf, potong semua Ahun. Ya. Mohon pamit. Ada keperluan, Nun? Iya, hati-hati. Nak mancing nih, Bri. Iya, Bang. Keperluan komunitas, Bang. Besok mau tribar. Wilda. Ya, Ahun. Mohon pamit semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Aun mau ngasih kesan-pesan biar ada sedikit gambaran nanti yang bagi orang yang ingin menyampaikan juga gitu. Ya, silakan Ahun. Oke. Jadi untuk kesan selama di Pondok Pesantren Modern Al-Talibin, ya. Berawal masuk tahun 2009 atau 2008, antara itulah. 2009. Lamanya. 2009. Ya, baik. Ya, 2009. Jadi alhamdulillah semenjak dari tahun 2009 sampai tahun 2015, ya, selama 6 tahun itu alhamdulillah bagi Ahun sendiri nih, Ahun merasakan bahwasannya ada sisi dari kelebihan yang Ahun dapatkan selama di pesantren, ada juga sisi kekurangan dari
pondok pesantren. Ya. Kalau untuk kelebihannya, yang mana dari yang awalnya Aun sebelum masuk pondok pesantren tersebut, yang mana belum bisa dikatakan tidak paham sama sekali yang mana namanya ilmu alat seperti nahwu, sharaf dan yang lainnya, ya. Dan juga hadis masih sedikit hafal, dan juga Al-Quran masih sedikit. Alhamdulillah selama 6 tahun di sana, 6 tahun di pondok, di situ Tuhan merasakan ibaratnya kayak ada sebuah pendorong untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam perihal ilmu agama, ya, yang kayak tadi yang disebutkan, misalkan dalam ilmu alat seperti bahasa Arab, nahwu, sharaf dan selainnya, dan juga hadis, fikih dan yang lainnya yang awalnya Aun tidak tahu sama sekali, bisa dikatakan tidak tahu sama sekali. 6 tahun belajar di pondok pesantren, alhamdulillah ya sedikitlah bisa mengetahui, ya, untuk menjadi bekal Aun selanjutnya untuk menempuh universitas. Dan bahkan mungkin bukan hanya ilmu agama yang bisa mendapatkan di pondok pesantren tersebut, ya. Di pondok pesantren tersebut juga bisa mendapatkan ilmu duniawi, ya, Jadi merasakan itu ibaratnya sebuah hal yang luar biasa, yang mana pondok pesantren kita dapat memadukan antara ilmu agama dan juga ilmu duniawi, ya, Jadi itu ibaratnya kita ini mengajar ilmu agama tetapi kita tidak tertinggal juga dalam hal duniawi, ya. Itu sebuah kelebihan bagi Aun yang Aun rasakan selama di pondok pesantren. Dan adapun kekurangannya, ya. Ya bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan banyak. Ya salah yang beberapa yang disebutkan. Sedikit kekecewaan dari pondok pesantren yang mana adanya sistem pulang balik gitu kan, sistem pulang balik itu sebuah kekecewaan bagi diri Aun gitu kan. Iya, betul. Oke, bentar. Itu salah satu kekecewaan, ya. Yang mana kita tahu sendirilah yang namanya pondok pesantren, ya. Ahsannya, lebih bagusnya bahwasanya kita itu mukim atau mukim di pondok pesantren tersebut, di asrama. Yang mana dengan kita berdiam atau hidup di asrama pondok pesantren, kita merasakan nuansa pondok pesantren itu. Yang mana pikiran kita itu tidak terganggu dengan hal-hal yang luar, ya. Jadi penyebab kekecewaan yang Aun rasakan adanya sistem pulang balik itu, yang mana anak-anak yang pulang balik itu membawa hal yang negatif dari luar ke dalam. Nah, itu hal yang sangat berpengaruh bagi santri-santri yang lainnya. Oke. Itu salah satunya. Dan hal yang berikutnya yang menurut Aun itu sebuah kekurangan, yaitu adalah kurangnya kepatuhan kita, ya, termasuk Aun, ya, kepatuhan kita terhadap tata tertib yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan tata tertib baik dalam segi keamanan, baik dalam segi penerapan bahasa, ya. Karena salah satu contohnya, jika kita tidak menerapkan bahasa yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren, maka itu sebuah kemunduran bagi kita, ya, sebuah ketertinggalan bagi kita, karena tidak adanya praktek dalam berbahasa, ya, itu membuat kita mundur dalam segi berkomunikasi nantinya untuk bisa dikatakan kancah internasional gitu, ya. Karena jika kita bisa menerapkan berbahasa tiap harinya dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris, maka itu nanti di saat kita setelah keluar pondok, ya, atau setelah belajar, itu bagi kita mudah sekali untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ajnabi atau yang orang luar gitu. Nah, jadi kekecewaan itu salah satunya itu tidak adanya kepatuhan kita terhadap tata tertib. Nah, jadi kesan Aun, beberapa sedikit kesan Aun itu adanya kelebihan telah disebutkan dan juga kekurangannya sebagai berikut. Adapun pesan, ya. Karena kita ini sudah menjadi alumni pondok pesantren,
dan kita telah tamat, dan tentu kita tidak bisa lagi bukan mustahil, tetapi kita tidak bisa lagi untuk mengulang pondok pesantren, untuk mengulang masa-masa kita di pondok pesantren dulu, ya. Akan tetapi itu bukan hal yang terlambat bagi kita. Itu bukan hal yang terlambat bagi kita. Kita masih bisa mengejar hal tersebut. Baik dalam segi pendidikan, baik dalam segi yang bahasa yang disebutkan tadi, baik dalam segi Al-Qur'an, hadis, ya. Kita bisa mengejar hal hal tersebut, ya. Yang mana itu sudah ketertinggalan dalam diri kita karena faktor dari diri kita sendiri tadi. Karena tidak ada patuhannya dari diri kita tadi. Ya. Tapi itu bukan hal yang terlambat bagi kita. Karena menuntut ilmu itu bukan hanya hal yang dibatasi oleh waktu, bukan. Misalkan SD 1 sampai 6 tahun, SMP 1 sampai 3 tahun, alias 1 sampai 3 tahun lagi. Bukan. Sedangkan pada hakikatnya menuntut ilmu atau dalam berbuat kebaikan itu tidak ada batasnya. Itu tidak ada batasnya. Jadi sampai kapanpun kita tidak akan pernah terlambat lagi kita mau berubah untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Itulah sedikit kesan dan pesan dari Aun. Kami kembalikan ke MC. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi contoh lah untuk yang lainnya biar bisa menyampaikan kesan dan pesan yang lainnya. Kembalikan ke Wilda. Terima kasih. Allahu Afwan Ahun, syukran atas motivasinya. Mungkin bagi kakak-kakak dan teman-teman yang lain sudah tergambar apa yang ingin disampaikan, kesan apa yang selama ini dirasakan selama di pondok, dan mungkin progres apa yang akan mungkin dibuat untuk kedepannya para alumni yang keren-keren ini gitu ya. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan motivasi atau sharing atau kesan-pesannya kepada Akhina. Selamat datang sebelumnya kepada Ahun yang baru masuk, yang baru bergabung, kepada Ahun Roli, Ahuna Nanang Hidayat. Syukran. Atau mungkin Masya Allah, Nana Mihi. Roja. Mungkin karena Roja sepertinya dari tadi ingin berbicara gitu ya. Mungkin kepada Roja, tafaddal alaihi mashkurah. YouTuber. Roja. YouTuber. Tahu. Kenapa ada nih? Padahal untuk topik. Jak, coba Jak. Topik. Lanjut Jak. Kesan dan pesan. Ayo Jak, disampaikan kesan dan pesannya. Mungkin yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya, kita ini memang tidak mungkin tidak formal ya. Cuman di sini kita bisa menyampaikan dengan baik, dengan tidak terlalu banyak candaan. Semoga apa yang teman-teman sampaikan semuanya bermanfaat untuk kita ke depannya gitu. Jadi kepada Rozak, tafaddal alaihi mashkurah. Tahu ada di apa yang disampaikan. Disampaikan aja apa yang rasanya sama ini dirasakan atau Aduh, Rojak ini mana nih? Sampaikan aja Jak. Pengalaman di pondok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan pesan selama di pondok pesantren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan selama di pondok pesantren. Pertama, terkesan dikarenakan karena pesantren banyak pelajaran yang kita yang bisa kita raih di pondok pesantren. Pesan untuk pesantren, pondok pesantren modern yang ada, jangan lagi
jangan lagi buat santri dan santriwati itu pulang dan pergi seenaknya saja. Baik, dia. Harus memondok. Kalau kita memondokkan bersama, mendapatkan negatif dari luar, seperti orang yang pulang balik tersebut. Nah, jadi intinya di pondok pesantren haruslah dipondokkan, bukan diperbalikkan. Sekian dari Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilda, Ya, Hun. Afik mau menyampaikan sesuatu. Ya, kepada Akhina Afik Fauzan, tafadhal alaihi mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Allahumma shalli ala Muhammad. Dinikmati akhun-akhun dan ukhti, sebenarnya segan untuk menyampaikan karena sebelah samping saya ini masih, jadi segan untuk menyampaikan bicara. Ya Allah. Pesan dan kesan selama di Pondok Pesantren Modern I'anatul Talibin. Kalau dibicarakan pesan dan kesan itu sangat banyak mungkin. Mungkin sampai pagi tak selesai. Tapi sedikit, mungkin saya menyambung apa kata Syekh Razak. Rusdi. Oh, ini Razak pula tadi. Rusdi, bahwasanya selama saya di Pondok Pesantren Modern I'anatul Talibin, banyak pengaruh yang dapat saya dapatkan gitu. Yang saya dapatkan pengaruh dari Pondok Pesantren Modern I'anatul Talibin. Seperti ilmu-ilmu yang saya pelajari, seperti ilmu bahasa Arab. Jadi sampai sini baru terasa. Pengaruhnya itu sangat luar biasa. Tapi waktu di pondok tuh ya kita tahulah banyak lalainya, banyak main-mainnya. Sekarang baru terasa pengaruhnya tuh sebenarnya sangat luar biasa. Kemudian untuk pesan ya tadi ada tapi lupa di otaknya. Dengar orang tuh. Pesan untuk Pondok Pesantren Modern I'anatul Talibin, mungkin pesannya untuk kepada kita para alumni agar kita bisa berkontribusi. Wih, takbir. Berkontribusi. Allahu Akbar. Allah. Sama-sama kita untuk mengapa namanya? Apa? Memajukan, Memajukan dan membangun pondok pesantren kita ini bersama gitu. Allahu Akbar. Dan diharapkan kalau bisa kan, para alumni kalau ada acara begini, kita ikut, kita bahas apa ke depannya untuk apa maksud tadi? Apa ke depannya, apa tuh? Rencana ke depannya gitu. Agak segan bicara samping Mas Syekh. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opsi Ya, tafadhal. TMC. Selanjutnya Rolly. Rolly buka audionya Rolly. Rolly buka. Kesan-pesannya Rolly. Kesan-pesannya Rolly. Kepada Akhina Rolly, tafadhal alaihi mashkura. Ucap Kok Pak Ucak lupa? Kayaknya Pak Ucak dulu nih. Sering buat minuman, Ucap.
Aku Bagaimana? nggak tahu mau menyampaikan apa nih, weh. Tolonglah. Tapi tadi baru ngechat aku suruh report di Zoom katanya. Astagfirullahaladzim, Rep. Jangan suzon, Rep. Gimana, Ra? Baik, Lempar atau agar lanjut nih? tidak Aku nggak agar sanggup, tidak lempar aja lawan. Lempar. memperlama dan banyak Abdul. mungkin kepada Akhina Nanang Hidayat, tafadhal alaihi masykura. Pada akhirnya kita persilahkan untuk menyampaikan mungkin sebuah kesan pesan atau apa enggak ada orangnya. Nanang Hidayat apakah ada di Saya ini lama nih semua. Terang dan yakin. Insyaallah. 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 Kenapa nih? Nanang Hidayat, tafadhal alaihi masykura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi moderator minta tadi untuk menyampaikan pesan dan kesan. Narip, tolong serius. Narip. Jadi pesan kesannya. Kesan yang dirasakan selama di pondok itu luar biasa. Walaupun anak pribadi enggak sampai 6 tahun belajar di pondok. Jadi anak masuk pondok itu cuma aliyahnya saja. Tapi kesan yang didapatkan dari pondok tersebut luar biasa. Jujur agak menyesal dikit rasanya karena enggak 6 tahun di pondok. Karena luar biasa pondok tersebut. Dampak ketika kita keluar dari pondok tersebut luar biasa. Nah, jadi kesan yang didapatkan ketika sudah di luar ini sangat luar biasa. Karena apabila kita mempelajari ilmu agama, kemanapun dan dimanapun kita berada, kita akan bisa dihargai oleh orang. Itu yang dirasakan, itu yang Anda rasakan sekarang. Kemanapun kita pergi, pasti kita akan diistimewakan oleh orang. Anak tidak banyak ilmu, hanya 3 tahun di pondok. Dulu SMP plus Muhammadiyah. Itu pun Muhammadiyah itu tidak menuntut kayak di pondok tersebut. Tidak seistimewa anak-anak pondok. Akan tetapi ada sedikit tidaknya kami di SMP